Penilaian saham. Capaian pembelajaran yaitu 1. Untuk memahami nilai intrinsik dan nilai pasar dan pendekatan yang digunakan dalam menilai saham. Nilai intrinsik dan nilai pasar ada dikenal 3 jenis nilai, yaitu 1. Nilai buku berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Nilai pasar yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. 3. Nilai intrinsik, nilai yang sebenarnya yang seharusnya terjadi. Untuk penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisa fundamental dikenal 2 pendekatan, yaitu pendekatan nilai sekarang dan pendekatan rasio terhadap earning. Untuk pendekatan nilai sekarang, rumusnya adalah sebagai berikut. Ini terdiri dari berbagai tahun investasinya, beberapa tahun, sehingga rumusnya adalah sigma dari cash flow tahun T dibagi 1 ditambah KT pangkat T. K di sini adalah return yang disyaratkan pada periode T, dan N menunjukkan periode aliran kas. Untuk penentuan nilai sekarang ini menggunakan dividen. Nah, ini terdiri dari berbagai model diskonto dividen. Sedangkan model diskonto dividen sendiri adalah model untuk menentukan estimasi harga saham dengan cara mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa mendatang. Ini rumusnya yaitu sigma dari DT dividen tahun T dibagi 1 ditambah K pangkat T. K adalah tingkat return yang disyaratkan. Nah, model dari diskonto dividen ini ada 3. 1. Model pertumbuhan 0, model pertumbuhan konstan, dan model pertumbuhan tidak konstan. Kita bahas satu-satu. Untuk model pertumbuhan 0 artinya emiten atau perusahaan tersebut dividennya tidak ada pertumbuhan. Nah, rumusnya adalah P0 sama dengan D0 ditambah K. P0 menyatakan nilai intrinsik saham dengan model diskonto. D0 adalah dividen yang akan diterima dalam jumlah konstan selama periode pembayaran di masa datang. K, tingkat return yang disyaratkan. Nah, contoh, ada saham A menawarkan dividen tetap Rp800. Tingkat return yang disyaratkan adalah 20%, sehingga nilai intrinsik dari saham A ini adalah 800 dibagi 20%, yaitu 4.000. Model kedua yaitu model pertumbuhan konstan, di mana dividen yang dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Rumusnya adalah D1 dibagi K dikurang G. G di sini adalah growth. Contoh, PT Alfa Omega membayar dividen 1.000 per tahun. Pertumbuhan dividen direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang disyaratkan 15%. Misalkan harga saham perusahaan saat ini adalah 10.000, maka hitunglah nilai intrinsiknya. Nah, dengan memasukkan rumus, nilai intrinsiknya adalah 10.500. Nah, sedangkan harga di pasar adalah 10.000. Artinya apa? Nilai sewajarnya harusnya 10.500, sedangkan di pasar masih 10.000. Maka artinya sebaiknya investor membeli saham ini karena nilai seharusnya masih di bawah nilai pasar. Model ketiga yaitu model pertumbuhan tidak konstan. Artinya dividennya mengalami pertumbuhan, di mana rumusnya dan pertumbuhannya tidak konstan, di mana rumusnya adalah sigma N T sama dengan 1 dividen 0 dikali 1 ditambah G1 pangkat T dibagi 1 ditambah K pangkat T tambah DN dikali 1 tambah GC dibagi
K dikurang GC tambah 1 per 1 tambah K pangkat N. D adalah dividen, G adalah growth-nya, K adalah tingkat return yang disyaratkan, sedangkan GC adalah pertumbuhan dividen yang konstan. Jadi di sini untuk beberapa waktu dividen yang mengalami pertumbuhan konstan, namun berikutnya mengalami perbedaan pertumbuhan, gitu ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Misalkan perusahaan SGPC, datanya adalah sebagai berikut. Selama 3 tahun, GC-nya 10%, G-nya 20% per tahun selama 3 tahun pertama. Jadi ini merupakan growth konstannya dia, 20 tahun persen untuk 3 tahun pertama. Sedangkan dividennya adalah 1000, K-nya adalah 15%. Nah, berdasarkan data ini, maka kita cari present value dari dividen yang dibagikan. Nah, ini caranya. Ini selama 3 tahun mengalami pertumbuhan yang konstan. Nah, kemudian setelah itu pertumbuhannya 10%, nih ya, 10%. Maka kita present value kan nih setiap tahunnya dari dividen yang diterima. Hasilnya adalah 28.264. Nah, untuk tahun ketiga nilainya adalah dividen keempat dibagi K dikurang GC, yaitu 1900,8 dibagi 0,15 dikurang 0,1, yaitu 38016. Itu cara pertama. Nah, setelah itu kita mencari present value dari dividennya, yaitu di sini 1200 ditambah 1440 ditambah 1728. Nih. Dibagi ini 1,15 dibagi 1,32 dibagi 1,5. Jadi hasilnya adalah 3286. Nah, setelah itu menghitung present value-nya, yaitu 1728 kali 1,1, yaitu pertumbuhan setelah masa konstannya lewat, dibagi dengan 0,15 dikurang 0,1 ditambah 1 per 1 ditambah 0,15 pangkat 3, yaitu 38016 dikali 0,657 yang hasilnya 24996. Nah, kemudian menjumlahkan kedua hasil perhitungan bagian awal, yaitu 3268 ditambah 24 sehingga hasilnya 28264. Ya, sama ya. Nah, jadi pertama kita bisa mencari dengan pendekatan present value. Semua ini kita present value-kan. Oke. Yang kedua, kita cari present value dari dividen per tahun. Setelah itu kita cari dividen yang mengalami pertumbuhan tidak konstan. Oke. Kemudian dua-duanya dijumlahkan, hasilnya akan sama. Oke, ini contoh model pertumbuhan tidak konstan. Sebuah perusahaan membayar dividen 150 per lembar, pertumbuhan 10% per tahun selama 3 tahun mendatang. Setelahnya dividen tumbuh pada tingkat konstan 5%. Investor mensyaratkan 15% untuk investasi ini. Maka carilah nilai intrinsik dari saham tersebut. Nah, kita cari P0-nya dulu, yaitu 150 nih dividennya, dikali dengan 1 kurang 0,1 pangkat 1. Ini 10% yang di sini, pertumbuhan 10% selama 3 tahun. 1, 2, 3. Ya. Dibagi 0,15. Ini K return yang disyaratkan 0,15 selama 3 tahun ini. Sehingga dapat 1036,106. Oke. Nah, jadi
seharusnya harga sahamnya adalah 1036. Apabila harga sahamnya 1200 katakan di pasaran, berarti itu kemahalan. Tapi kalau harga di pasar di bawah harga nilai wajar, maka saham tersebut layak dibeli. Pendekatan kedua adalah pendekatan price earning ratio, yaitu rumusnya harga saham dibagi earning per lembar saham. Contoh, saham DX saat ini harganya 10.000 per lembar. Tahun ini saham tersebut memperoleh earning 900 juta per tahun. Jumlah saham yang beredar 900.000 lembar saham. Maka hitunglah pernya. Caranya sebagai berikut. Yaitu earning per lembar adalah earning perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Earningnya di sini 900 juta, saham beredar 900.000, maka earning per lembar adalah 1.000. Kemudian kita menghitung pernya. Tadi rumus per adalah harga per saham dibagi earning per lembar. Harga per saham diketahui 10.000, earning per lembar 1.000. Maka pernya adalah 10 kali lipat. Artinya untuk memperoleh Rp1 earning perusahaan ini, investor harus membayar 10. Jadi bisa dibilang saham ini cukup premium. Hanya untuk memperoleh Rp1 earning perusahaan, investor harus mengeluarkan Rp10. Nah, ada rumus lain untuk menghitung per, yaitu menggunakan model diskonto dividen yang kita udah bahas tadi. Rumusnya adalah D1 dibagi K min G. K return yang disyaratkan, G pertumbuhan. Contoh, nih, seorang investor membeli saham, misalnya membeli saham DPS tersebut membagi dividen 80%, yaitu D dibagi earning, yaitu ini 0,8%. Dari earning yang diperoleh bagi investor dalam bentuk dividen, pertumbuhan dividen sebesar 5% dan tingkat return yang disyaratkan investor adalah 15%. Maka hitunglah pernya. Di sini adalah price earning ratio 0,8 dibagi 0,1. Maka PE-nya adalah 8 kali. Jadi itulah mengenai penilaian saham. Terima kasih untuk atensinya.